Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadia Wulandari. Saya Aulia Zulkaida Yahya. Saya Risma Fatona. Maka nama saya Muhammad Rafli Daf Arifin dengan NIM 2310112236. Perkenalkan, nama saya Rumi Arjan Al-Ghazali dengan NIM 23101121092. Siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali atau capital acquisition and repayment cycle, yang dimana berisikan akuisisi sumber daya modal melalui utang, berbunga, dan ekuitas pemilik serta pembayaran kembali modal, yang dimana siklus ini juga mencakup pembayaran bunga dan juga dividen. Nah, terdapatnya juga 4 karakteristik siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali yang akan mempengaruhi akun audit di atas akun-akun. Terdapat 4 karakteristik akuisisi modal dan juga pembayaran kembali yang mempengaruhi atas akun-akun, yang dimana yang pertama yaitu secara relatif hanya ada segelintir transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi itu seringkali sangat material. Sebagai contoh yaitu obligasi yang jarang sekali diterbitkan oleh perusahaan, namun jumlah penerbitan obligasi yang dihasilkan biasanya besar. Karena ukuran itu sudah umum bagi auditor sebagai bagian dari verifikasi akun neraca untuk memverifikasi setiap transaksi yang dilakukan dalam siklus tersebut selama setahun penuh. Schedule audit bagi sebagian besar akun dalam siklus tersebut mencakup saldo awal setiap akun, yang dimana setiap transaksi terjadi selama tahun berjalan dan saldo akhir. Yang kedua yaitu pengecualian atau salah saji satu transaksi yang bersifat material, yang dimana akibatnya seringkali auditor lebih menekankan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo atau kelengkapan keakuratan ketika mengaudit akun-akun tersebut. Yang ketiga, ada hubungan legal antar entitas klien dan pemegang saham obligasi atau dokumen kepemilikan yang serupa, yang dimana auditor harus menentukan apakah klien tersebut telah memenuhi prasyarat dalam perjanjian utang dan ekuitas. Ketika melakukan audit dan transaksi dalam jumlah siklus audit, auditor harus ekstra hati-hati memastikan bahwa persyaratan umum yang signifikan yang mempengaruhi laporan keuangan itu telah dipenuhi dan disajikan secara diungkapkan secara memadai dalam laporan. Akibatnya, 4 tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan juga ditekankan pada siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Terakhir yaitu ada hubungan langsung antara akun dividen dan bunga serta utang dan ekuitas. Dalam audit atas utang berbunga, auditor harus memverifikasi secara simultan beban bunga dan utang bunga terkait. Hal ini juga berlaku untuk ekuitas pemilik, dividen yang diumumkan, dan juga utang dividen. Yaitu terdapat akun-akun dalam siklus, yang dimana akun-akun dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali tergantung pada jenis bisnis yang dioperasikan oleh perusahaan dan bagaimana operasi tersebut dibiayai. Semua perusahaan yang memiliki modal saham dan laba ditahan, tetapi beberapa mungkin juga memiliki saham preferen, modal disetor tambahan, dan juga saham treasury. Seperti pada siklus lainnya, kas merupakan akun penting dalam siklus ini karena baik akuisisi maupun pembayaran kembali modal mempengaruhi akun kas. Karakteristik unik dari siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali mempengaruhi cara auditor memverifikasi akun-akun dalam siklus. Berikut terdapat akun-akun yang terlibat, yang dimana diantaranya itu wesel bayar, beban bunga, utang kontrak, bunga akrual, utang hipotek, apresiasi laba ditahan, utang obligasi, saham treasury, kas di bank, modal sumbangan, modal saham biasa, laba ditahan, modal saham preferen, utang dividen, dividen yang diumumkan, perusahaan perseorangan akun modal, IGO saham, dan juga persekutuan akun modal. Subbab selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai audit pada akun wesel bayar atau notes payable. Yang pertama mengenai wesel bayar. Wesel bayar adalah surat berharga yang menyatakan janji tertulis dari pihak peminjam untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu kepada pihak pemberi pinjaman disertai bunga. Pada umumnya, wesel diterbitkan selama suatu periode antara 1 bulan dan 1 tahun. Tetapi ada juga yang lebih lama. Wesel diterbitkan untuk tujuan yang berbeda dan properti yang diberikan sebagai jaminan mencakup berbagai aset seperti sekuritas, piutang usaha, persediaan, dan aset tetap. Pembayaran pokok dan bunga atas wesel harus dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pinjaman. Untuk pinjaman jangka pendek, pembayaran pokok dan bunga biasanya hanya akan dilakukan ketika pinjaman itu jatuh tempo. Untuk pinjaman berjangka lebih dalam 90 hari, biasanya wesel mengharuskan pembayaran bunga secara bulanan atau triwulanan.
Hubungan antara wesel bayar dengan akun bunganya akan terlihat seperti bagian berikut. Terkait wesel bayar, setidaknya ada 4 akun, yaitu akun notes payable, cash in bank, interest payable, dan interest expense. Pertama, dapat dilihat posisi normal akun notes payable ada di kredit. Di sini ada saldo awal, kemudian pengeluaran notes payable yang baru, dan yang terakhir ada ending balance. Di sisi kiri atau debit ada pembayaran pokok. Akun notes payable mempunyai kaitan dengan cash in bank yang berkaitan dengan uang masuk karena pengeluaran surat utang baru dan uang keluar karena pembayaran. Maka ketika di kredit notes payable, di situ ada penambahan utang baru yang akan menambah penerimaan cash. Di sisi kredit cash, ada pembayaran pokok utang dan ini berhubungan dengan catatan debit notes payable. Pembayaran pokok cash in bank ini juga berkaitan dengan pembayaran bunga yang berkaitan dengan akun interest payable. Untuk akun cash in bank, pembayaran bunga di sisi kredit. Sedangkan untuk akun interest payable berada di sisi debit yang berarti pengurangan interest payable. Di sisi kredit, akun interest payable terdapat beginning balance, interest expense, dan ending balance. Interest expense ini berkaitan dengan biaya bunga yang dibayarkan dan berkaitan dengan sisi debit akun interest expense. Tujuan dari audit atas wesel bayar adalah untuk menentukan apakah yang pertama, pengendalian internal terhadap wesel bayar sudah memadai, yang kedua, transaksi pembayaran pokok dan bunga yang melibatkan wesel bayar diotorisasi secara layak serta dicatat sesuai dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, dan yang ketiga, kewajiban untuk wesel bayar dan beban bunga terkait serta kewajiban akrual telah dinyatakan secara layak seperti yang didefinisikan oleh 7 dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Selanjutnya, mengenai pengendalian internal, yang pertama, otorisasi yang tepat untuk penerbitan wesel baru. Tanggung jawab atas penerbitan wesel baru harus diberikan kepada Dewan Direksi atau personil manajemen tingkat tinggi. Pada umumnya, diperlukan 2 tanda tangan dari pejabat yang berwenang untuk semua perjanjian pinjaman yang biasanya menetapkan jumlah pinjaman, suku bunga, syarat pembayaran kembali, dan aset yang dijaminkan. Ketika wesel diperbarui, wesel itu harus menjadi subjek prosedur otorisasi yang sama seperti pada penerbitan wesel baru. Selanjutnya yang kedua, pengendalian yang memadai atas pembayaran kembali pokok dan bunga. Pembayaran bunga dan pokok secara periodik harus menjadi subjek pengendalian dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Pada saat wesel diterbitkan, Departemen Akuntansi harus menerima salinan wesel itu. Seperti ketika menerima faktur vendor dan laporan penerimaan, Departemen Utang Usaha harus menerbitkan cek atau transfer dan elektronik secara otomatis untuk wesel tersebut ketika jatuh tempo. Yang sekali lagi dengan cara yang sama seperti ketika menyiapkan pembayaran untuk akuisisi barang dan jasa. Lalu yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Hal tersebut mencakup catatan pembantu dan pengendalian terhadap wesel kosong, serta wesel yang telah dibayar oleh orang yang berwenang. Wesel yang telah dibayar harus dibatalkan dan ditahan di bawah pengawasan pejabat yang berwenang. Yang terakhir, verifikasi independen periodik. Secara periodik, catatan wesel yang terinci harus direkonsiliasi dengan buku besar umum dan dibandingkan dengan catatan pemegang wesel oleh karyawan yang tidak bertanggung jawab menyimpan catatan yang terinci. Pada waktu yang sama, seseorang yang independen harus menghitung ulang beban bunga atas wesel untuk menguji keakuratan penyimpanan catatan. Selanjutnya ada materi tentang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang pertama ada pengujian atas transaksi wesel bayar, melibatkan penerbitan wesel dan pembayaran kembali pokok dan bunga. Yang kedua ada pengujian audit. Ini merupakan bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas. Ada pada halaman 465 pada bab 14 dan pengeluaran kas pada halaman 615 pada bab 18. Yang ketiga ada pengujian pengendalian tambahan dan pengujian substantif atas transaksi sering dilakukan sebagai bagian dari pengujian rincian saldo karena materialitas transaksi individual. Selanjutnya yang keempat ada pengujian pengendalian untuk wesel bayar dan bunga terkait harus menekankan pengujian 4 pengendalian internal yang baru saja kita bahas. Yang 5 atau terakhir, auditor harus memverifikasi keakuratan pencatatan penerimaan dari hasil wesel bayar dan pembayaran pokok dan bunga.
Materi selanjutnya ada materi tentang tujuan audit terkait transaksi, pengendalian kunci, pengujian pengendalian, kekurangan, dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas. Tabel ini diambil dari ARENS H465. Ada 3 tujuan, yaitu kejadian atau occurrence, lalu kedua ada completeness atau kelengkapan, yang ketiga ada accuracy atau akurasi. Kolom pertama ada tujuan audit terkait transaksi, terus kolom kedua ada kontrol utama yang ada, lalu kolom ketiga ada uji pengendalian, lalu kolom keempat ada kekurangan, lalu yang terakhir ada pengujian substantif atas transaksi. Lalu untuk tujuan yang pertama yaitu penerimaan kas yang dicatat adalah untuk dana yang benar-benar diterima oleh perusahaan. Lalu kontrol utama yang ada itu ada 2, yaitu yang pertama akuntan secara independen merekonsiliasi rekening bank. Lalu yang kedua jumlah total penerimaan kas dibandingkan dengan laporan ringkasan komputer. Lalu yang berikutnya ada uji pengendaliannya, yaitu yang pertama amati apakah akuntan merekonsiliasi rekening bank. Lalu yang kedua periksa berkas total batch untuk mencari inisial petugas pengendali data. Untuk kekurangannya di sini untuk tujuan pertama nggak ada, yaitu lalu untuk yang kolom pengujian substantif atas transaksi, yang pertama yaitu tinjau jurnal penerimaan kas dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa. Lalu yang kedua adalah cek entry penerimaan kas dari entry jurnal penerimaan kas ke laporan bank. Lalu yang ketiga ada siapkan bukti penerimaan kas. Lalu untuk tujuan yang kedua yaitu kelengkapan, di sini kas yang diterima dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Untuk kontrol utama yang adanya ada 3, yaitu yang pertama pra pencatatan penerimaan kas disiapkan, lalu yang kedua cek diberi dukungan secara terbatas, lalu yang ketiga jumlah total penerimaan kas dibandingkan dengan laporan ringkasan komputer. Lalu untuk ujian pengendaliannya ada 3 juga, amati pencatatan penerimaan kas, yang kedua perhatikan pengesahan cek yang masuk, yang ketiga ada periksa berkas total batch untuk mencari inisial petugas pengendali data. Untuk kekurangannya di sini adalah pra pencatatan kas tidak digunakan untuk memverifikasi penerimaan kas yang tercatat. Lalu untuk pengujian substantif atas transaksinya, yang pertama dapatkan pra pencatatan penerimaan kas dan telusuri jumlahnya ke jurnal penerimaan kas, uji nama, jumlah, dan tanggal. Lalu untuk tujuan yang ketiga yaitu akurasi, di sini penerimaan kas disetorkan dan dicatat sebesar jumlah yang diterima. Untuk kontrol utamanya akuntan secara independen merekonsiliasi rekening bank. Lalu untuk uji pengendaliannya amati apakah akuntan merekonsiliasi rekening. Kekurangannya di sini tidak ada. Lalu untuk pengujian substantif atas transaksinya, yang pertama dapatkan pra pencatatan penerimaan kas dan telusuri jumlahnya ke jurnal penerimaan kas, uji nama, jumlah, dan tanggal. Oke, selanjutnya masih ada terkait dengan tujuan. Di sini tujuannya masih dengan kejadian atau occurrence, yaitu pengeluaran kas yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang benar-benar diterima. Untuk pengendalian internal utamanya di sini ada 3, yaitu yang pertama ada pemisahan tugas yang memadai antara hutang usaha dan penyimpanan cek yang ditandatangani atau kewenangan untuk mencairkan dana secara elektronik. Yang kedua ada dokumentasi pendukung diperiksa sebelum penandatanganan cek atau pencairan dana elektronik oleh orang yang berwenang. Yang ketiga yaitu persetujuan pembayaran pada dokumen pendukung diberikan pada saat cek ditandatangani. Lalu yang ketiga itu ada pengujian umum pengendalian. Di sini ada 3, yaitu yang pertama diskusikan dengan personel dan amati aktivitasnya. Yang kedua ada diskusikan dengan personel dan amati aktivitas, dan yang ketiga ada periksa indikasi persetujuan. Lalu untuk kolom selanjutnya yaitu pengujian substantif umum atas transaksi. Di sini ada 3 juga, yaitu yang pertama tinjau jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan berkas induk hutang usaha untuk jumlah yang besar dan tidak biasa. Yang kedua lacak cek yang dibatalkan atau catatan bank elektronik pengeluaran ke entry jurnal akuisisi terkait dan periksa nama penerima pembayaran dan jumlahnya. Yang ketiga yaitu periksa cek yang dibatalkan untuk mengetahui tanda tangan yang sah, pengesahan yang tepat, dan pembatalan oleh bank atau gunakan catatan bank untuk memverifikasi penerima pembayaran untuk pembayaran elektronik. Lalu untuk tujuan yang berikutnya masih sama, yaitu kelengkapan atau completeness. Di sini ada transaksi pengeluaran kas yang ada dicatat. Untuk pengendalian internal utamanya ada 2, yaitu pertama cek diberi nomor terlebih dahulu dan diperhitungkan. Yang kedua rekonsiliasi bank dipersiapkan tiap bulan oleh karyawan yang independen dan dari pencatatan pengeluaran.
kas atau penyimpanan aset. Lalu untuk pengujian umum pengendaliannya, di sini ada dua. Yang pertama ada menjelaskan serangkaian pemeriksaan, yang kedua periksa rekonsiliasi bank dan amati persiapannya. Lalu untuk pengujian substantif atas transaksinya, di sini yaitu rekonsiliasikan pengeluaran kas yang tercatat dan dengan pengeluaran kas pada laporan bank atau bukti pengeluaran kas. Oke, selanjutnya ada prosedur analitis substantif. Di sini prosedur analitis substantif sangat penting untuk wesel bayar karena pengujian rincian untuk beban bunga dan bunga yang masih harus dibayar seringkali dapat dihilangkan jika hasilnya menguntungkan. Lalu di sini ada tabel substantif analytical prosedurnya dan kemungkinan salahnya. Di sini yang pertama, hitung ulang perkiraan biaya bunga berdasarkan suku bunga rata-rata dan keseluruhan wesel bayar bulanan. Yang kedua itu ada bandingkan setiap obligasi yang beredar dengan obligasi tahun sebelumnya. Lalu yang ketiga itu ada bandingkan total saldo wesel bayar, beban bunga, dan bunga yang masih harus dibayar dengan saldo tahun sebelumnya. Untuk kemungkinan salah sajinya, yang pertama kesalahan penyajian bunga dan bunga yang masih harus dibayar atau kelalaian pencatatan wesel bayar yang belum dibayar. Lalu untuk yang kedua, kelalaian atau kesalahan penyajian nota hutang. Lalu yang ketiga ada kesalahan penyajian beban bunga dan bunga yang masih harus dibayar atau wesel bayar. Lalu di sini prediksi independen auditor harus atas beban bunga dengan menggunakan rata-rata wesel bayar terutang dan suku bunga rata-rata, membantu auditor mengevaluasi kewajaran beban bunga dan juga menguji wesel bayar yang dihilangkan. Baik, selanjutnya di sini ada ilustrasi dari prosedur analisis substantif yang dimana auditor menguji keseluruhan terkait interest expense dari klien hillsborough-hardware.co pada tanggal 31 Desember 2016 yang disiapkan oleh TM dan di-approve oleh Dewan. Nah, langkah pertama di sini auditor menetapkan jumlah beban bunga bulanan yang nantinya auditor itu menguji dua hal. Yang pertama, auditor menguji short term loans atau utang jangka pendek. Kemudian yang kedua, auditor menguji long term loans atau utang jangka panjang. Masuk ke short term loans, di sini terdapat data dari bulan Januari hingga bulan Desember dengan saldo bulanannya sekian-sekian dan tingkat suku bunganya sekian-sekian. Nah, kalau kita lihat di sini saldo bulanannya dan tingkat suku bunganya berbeda-beda. Kenapa? Di sini pertama kita lihat monthly balances-nya. Di sini ada angka 1 yang kalau kita lihat di tick mark legend-nya itu rincian saldonya itu diperoleh dari saldo buku besar tiap bulannya. Jadi saldo-saldo ini diperoleh dari saldo buku besar tiap bulannya. Kemudian untuk rate atau tingkat suku bunganya di sini ada angka 2. Berarti kalau kita lihat di tick mark legend, angka 2 ini menandakan bahwa tingkat suku bunga ditentukan berdasarkan estimasi wesel bayar yang belum dibayarkan atau outstanding setiap bulannya. Maka dari itu antar bulan ini ada yang berbeda-beda, ada yang 5,50%, 5,75%, 5,25%, tingkat suku bunganya berbeda-beda. Kemudian setelah itu kita total saldo bulan dan tingkat suku bunganya dari 12 bulan tersebut didapatkan saldo bulannya sebesar 53.916.000 dan tingkat suku bunganya 66%. Kemudian kita rata-rata nih saldo bulannya dan tingkat suku bunganya. Kita bagi 12, didapatkan hasil 4.493.000, didapatkan tingkat suku bunganya 5,50%. Kemudian habis itu kita kalikan hasilnya 4.493.000 dikali 5,50%, hasilnya 247.115 rupiah. Kemudian kita masuk ke long term loans. Di sini ada beginning balances sebesar 26.520.000. Nah, di sini kalau kita lihat keterangannya ada angka 3 yang kalau kita lihat di tick mark legend itu rincian saldo ini cocok dengan kertas kerja audit tahun sebelumnya. Maka didapat hasilnya segitu. Kemudian kita tambah dengan ending balance sebesar 24.120.000 yang kalau keterangan sini angka 4 yang kalau kita lihat di tick mark legend itu berarti rincian saldo ini cocok dengan buku besar dan neraca saldo tertanggal 31 Desember 2016. Kemudian habis itu kita jumlah dapatkan hasil 50.640.000 rupiah. Kemudian di sini ada tingkat suku bunganya keterangannya 8,50%. Dapat dari mana? Yang kalau kita lihat di sini ada keterangan angka 5. Itu kalau kita lihat tick mark legendnya berarti tingkat suku bunga di sini cocok dengan schedule permanen file of long term debt-nya, makanya sudah ditentukan 8,50%. Lalu kita hitung habis itu rata-ratanya didapatkan 25.320.000 dari 50.640.000 dibagi 2, kemudian kita kalikan dengan tingkat suku bunga persentase yang tadi itu sebesar 8,5%, didapatkan hasil 2.152.200. Kemudian di sini kita jumlahkan dan kita dapat auditor expectation of interest expense-nya dari mana? Dari average tadi yang 2.152.200
ditambah dengan average yang sudah kita hitung pada short term loss itu tadi kalau nggak salah sebesar 247.115, maka didapat hasil 2.399.315 rupiah. Kemudian hasil ekspektasi ini kita bandingkan dengan pencatatan beban bunga dalam general ledger yang di sini keterangannya itu sebesar 2.408.642 rupiah. Nah, berarti di sini terdapat perbedaan nih antara auditor expectation dengan recorded. Berarti jumlah ekspektasi dengan jumlah yang tercatatnya. Itu perbedaannya sebesar 9.327.000. Berarti kesimpulannya di sini bahwasanya auditor menganggap bahwasanya interest expense itu sudah fairly stated, di mana jumlah yang dicatat berada dalam kisaran sebesar 9.327 dolar US atau dengan tingkat suku bunga 0,4% dari jumlah yang diharapkan. Hal ini wajar terjadi dalam prosedur audit, tetapi tidak diwajarkan juga. Baik, kalau kita sebelumnya sudah membahas mengenai ilustrasi prosedur analisis substantif, maka di sini terdapat pengujian terinci atas saldo. Nah, tujuan umum untuk pengujian terinci atas saldo ini agar auditor memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk membuktikan kebenaran dan kewajaran atas saldo akun tertentu dalam suatu laporan keuangan. Nah, di sini pertama yang perlu diketahui bahwasanya schedule wesel bayar dan accrued interest itu menjadi titik awal normal untuk audit wesel bayar. Jadi di sini data mengenai schedule wesel bayar dan accrued interest itu diperoleh auditor dari klien, dan auditor menjadikan hal ini sebagai hal yang material sendiri gitu. Kemudian yang kedua, itu ada banyaknya transaksi wesel setiap tahun yang membuat auditor meminta klien untuk menyiapkan schedule wesel dengan saldo yang belum dibayar pada akhir tahun. Nah, biasanya yang harus ditunjukkan dalam schedule weselnya itu berupa deskripsi setiap wesel, kemudian saldo akhir dan bunga yang terutang pada setiap akhir tahun, termasuk security atau jaminan dan tingkat bunga yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, di sini ada saldo dalam wesel bayar memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan audit. Namun di antara tujuan audit yang kita ketahui, auditor menetapkan dua tujuan audit yang menjadi material dalam schedule wesel bayar ini, yakni yang pertama completeness atau wesel bayar yang ada telah dicatat, kemudian yang kedua accuracy atau wesel bayar dalam schedule itu dicatat secara akurat. Jadi auditor menetapkan dua tujuan audit ini sebagai hal yang paling penting nih dari tujuan audit yang kita tahu. Kemudian di sini ada tujuan audit dan pengujian terinci atas saldo wesel bayar yang dinyatakan dalam bentuk tabel. Nah, tabel ini mencakup tiga komponen. Yang pertama ada balance related audit objective atau tujuan audit, yang kedua ada common test of detail of balances procedure atau prosedur pengujian atas rincian saldonya, yang ketiga ada comments atau pengungkapan komentar atau faktanya. Nah, gunanya tabel ini apa sih? Gunanya adalah ketika auditor melakukan pengujian atas saldo tertentu, contohnya di sini ada saldo wesel bayar, nanti tuh pengujian ini dihubungkan dengan tujuan audit. Nah, kalau kita ketahui tujuan audit itu kan ada 7 ya teman-teman. Yang pertama di sini ada detail take-in, terus ada existence, terus ada completeness, terus ada accuracy, kemudian ada classification, kemudian ada cut off, dan yang terakhir ada obligation. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama, di sini ada untuk balance related audit objektifnya. Di sini ada detail take-in yang kalau kita definisi secara umum itu berarti rincian saldo telah didukung oleh bukti-bukti yang ada, contohnya seperti dokumen. Nah, dalam pengungkapannya di sini bahwasanya wesel bayar yang tercatat dalam schedule wesel bayar itu cocok dengan register atau master file yang dimiliki oleh klien, dan totalnya itu benar dan cocok sesuai dengan general ledger. Nah, berarti sudah didukung oleh dokumen tadinya yang berupa general ledger. Nah, untuk prosedur pengujiannya di sini yang pertama auditor melakukan footing, yakni penjumlahan ke bawah satu persatu secara detail untuk daftar wesel bayar dan mencari perhitungan atas accrued interestnya. Kemudian yang kedua, totalan hasil footing dan kalkulasi tadi itu dilacak ke dalam general ledger-nya lagi oleh auditor. Yang ketiga, auditor melacak lagi lebih detail lagi terkait individual wesel bayar ke dalam master file-nya. Nah, untuk pengungkapan komennya sendiri di sini bahwasanya untuk tujuan audit detail take-in, di sini dijelaskan bahwasanya pengujian ini seringkali dilakukan dalam persentase 100% karena yang pertama yang diuji itu hanyalah data yang ukuran populasinya itu kurang lebih kecil. Kemudian yang kedua, apabila auditor menghadapi nih catatan volumenya banyak, maka auditor nanti akan memakai software audit guna memudahkan pengerjaan tugasnya dalam melaksanakan prosedur audit. Kemudian di sini yang kedua ada tujuan audit existence, yang kalau kita definisikan secara umum itu adalah rincian saldo itu benar-benar ada. Nah, di sini pengungkapannya adalah bahwasanya saldo wesel bayar itu memang benar-benar ada dalam schedule exist atau dalam jadwalnya. Nah, untuk prosedur pengujiannya di sini ada
Yang pertama, mengonfirmasi wesel bayarnya. Yang kedua, memeriksa atau menguji salinan duplikasi dari wesel bayarnya tersebut untuk melihat otorisasinya nanti gambarannya seperti apa yang bakal terjadi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, memeriksa atau menguji notulensi perusahaan dengan tujuan untuk persetujuan nih atas utang dari si wesel bayarnya. Nah, untuk comments-nya atau pengungkapannya di sini, untuk tujuan audit eksisten sebenarnya tidak sepenting untuk tujuan audit lainnya seperti completeness dan accuracy. Namun demikian, tujuan audit eksisten ini tetap diperlukan dan harus dilakukan oleh auditor sesuai prosedur audit yang ada. Kemudian kita lanjut yang ketiga, di sini tujuan audit completeness, yang kalau kita definisin secara umum itu rincian saldo pada suatu periode akuntansi itu mencerminkan atas segala transaksi secara lengkap. Jadi completeness itu complete berarti lengkap. Nah, di sini pengungkapannya bahwasanya wesel bayar yang ada telah lengkap dimasukkan ke dalam daftar wesel bayarnya. Nah, untuk prosedur pengujiannya, yang pertama di sini dilakukan pengujian terhadap wesel yang dibayarkan setelah akhir tahun untuk menentukan apakah wesel tersebut merupakan suatu liabilitas pada tanggal neraca. Kemudian yang kedua, di sini auditor memperoleh standard bank confirmation yang gunanya nanti untuk menambah prosedur audit yang di dalamnya itu terdapat referensi yang spesifik atau khusus untuk mengetahui nih keberadaan saldo wesel bayar dari segala bank yang ada. Kemudian yang ketiga, itu meninjau kembali rekonsiliasi bank untuk wesel bayar baru yang dikreditkan langsung oleh direkreditkan langsung ke rekening bank oleh bank. Nah, untuk pengungkapannya di sini bahwa tujuan audit completeness ini penting untuk mengungkap segala kejadian yang menyerupai seperti fraud, kecurangan, ataupun error. Nah, dari ketiga prosedur tersebut dilakukan oleh sebagian besar audit terkait dengan wesel bayarnya. Kemudian auditor juga bisa melakukan prosedur tambahan guna mencari liabilitas yang hilang yang mungkin nantinya diperlukan jika pengendalian internal dalam suatu hal tersebut itu tidak memadai ataupun buruk. Kemudian kita lanjut ke tujuan audit accuracy. Di sini kalau kita definisi secara umum, accuracy itu rincian saldo pada suatu periode akuntansi yang dicatat dalam nilai yang akurat, harus dalam nilai akurat. Nah, di sini pengungkapannya bahwasanya bahwa notes payable dan akurat interest yang tercantum dalam jadwal telah akurat nilainya. Nah, untuk prosedur pengujiannya di sini yang pertama, memeriksa atau menguji salinan duplikasi weselnya untuk pokok dan penentuan suku bunganya. Kemudian yang kedua, mengkonfirmasi wesel bayar, terus interest rates, and tanggal terakhir pembayaran bunganya kepada pemegang wesel. Kemudian yang ketiga itu menghitung kembali atau mengkalkulasi kembali accurate interest-nya. Nah, untuk comments-nya di sini terdapat ungkapan bahwasanya untuk tujuan audit accuracy dalam beberapa kasus mungkin diperlukan perhitungan menggunakan beberapa teknik seperti present value techniques, the imputed of interest rate, ataupun the principal amount of the note. Nah, an example atau contohnya ketika peralatan diperoleh untuk menjadi sebuah catatan tertentu. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengujian terinci atas saldo, sekarang di sini ada ilustrasi pengujian terinci atas saldo notes payable milik perusahaan XYZ tertanggal 31 Desember 2016 yang disiapkan oleh klien DB dan di-approve oleh CL. Nah, di sini kita akan bahas dalam dua bagian atas dan bagian bawah. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu bagian atas. Kita lihat di pojok kiri atas itu ada PAE, tulisan PAE, di mana PAE sendiri memiliki makna pihak kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan XYZ-nya. Nantinya perusahaan XYZ wajib mengembalikan pinjaman dan membayar pinjaman tersebut kepada pihak PAE. Nah, di sini pihak PAE-nya ada tiga, ada First National Bank, Second National Bank, and Third National Bank. Nah, di sini kemudian ada tanggal date, itu ada tanggal made dan tanggal due. Tanggal made ini tanggal dibuatnya pinjaman, dan tanggal due ini tanggal pembayaran pinjamannya berakhir atau kita kenal sebagai jatuh tempo. Nah, untuk First National Bank sini made-nya itu 30 September 2015, due-nya itu 30 September 2016. Untuk Second National Bank itu dibuatnya 30 September 2016, jatuh temponya itu 30 September 2017, dan untuk Third National Bank itu dibuatnya 31 Oktober 2016 dan jatuh temponya 31 Oktober 2017. Nah, untuk face amount of note dari tiga pihak kreditor ini sama-sama 10.000 yang kalau ditotal sebesar 30.000. Nah, untuk ke sebelah kanan sedikit sini ada kolom security atau jaminan. Untuk First National and Second National Bank itu jaminannya berupa investment, sedangkan untuk Third National Bank sendiri itu jaminannya berupa fixed asset dengan valuation sekian yang kalau ditotal sebesar 53.000. Nah, untuk balance at beginning of period, saldo awal tahun untuk First National Bank sini 10.000, kemudian second dan third-nya nggak ada karena First National Bank sendiri di sini sudah jatuh tempo 30 September 2016, maka harus ada
face amount of note-nya itu diakui ke balance at beginning of period sebesar 10.000. Yang nanti di situ kalau dijumlah sebesar 10.000 sudah di-footed yang dibuktikan dalam bentuk yang terbalik, dan situ ada angka 1 yang mana bisa dilacak dalam schedule audit tahun sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah. Di sini ada perhitungan atau column notes dan perhitungan interest, ada kolom interest. Nah, di sini kita ke kolom notes dulu dan kolom interest yang kita bahas First National Bank dulu. Di sini addition-nya tidak ada karena di sini First National Bank langsung dibayarkan oleh perusahaan XYZ 110.000. Di sini angkanya itu sebesar 3, di mana itu memeriksa catatan, adakah catatan yang cancel atau cek. Nah, itu sudah di-footed. Kemudian balance at end of period untuk First National Bank ini sebesar 0 karena perusahaan XYZ sudah membayar utangnya. Kemudian di sini untuk ke kolom interest, kita geser dikit untuk tingkat rate dari First National Bank sendiri itu 4,75% dengan keterangan angka 4, di mana itu angka 4 memiliki makna persetujuan untuk menerima konfirmasi dari bank gitu. Nah, untuk P2-nya itu maturity atau jatuh tempo. Nah, untuk accurate at beginning of period-nya sebesar 119. Kenapa 119? Karena di sini itu ada bunga yang masih harus dibayar sebesar 119 selama periode berjalannya gitu. Kemudian sini ada expense sebesar 356, itu juga masih sama, bebannya masih diakui. Kemudian paid yang harus dibayar oleh perusahaan ekstensi sebesar 475 dari accrued at beginning of period ditambah expense. Jadi hasilnya 475. Maka nanti accrued at end of period untuk First National Bank sendiri itu sebesar 0 karena sudah dibayar semua oleh perusahaan XYZ. Kemudian kita kembali ke kolom notes lagi dan kita bahas untuk Second National Bank dan Third National Bank. Sini 10.000 sama-sama 10.000, totalnya 20.000 yang sudah di-footed. Situ keterangannya angka 2 itu berarti diperoleh dan direview salinan catatannya termasuk ke dalam permanent file-nya. Nah, untuk payments-nya itu belum dibayar karena masih dalam periode pinjaman yang berjalan, belum jatuh tempo gitu. Jadi kok dilewatin aja. Jadi balance of period-nya sama-sama masih 10.000. Situ keterangannya angka 4 berarti sudah dapat persetujuan atas konfirmasi yang terima dari bank. Dengan total balance at end of period-nya semua 20.000 sudah di-footed dan cross-footed. Jadi kalau footed itu penjumlahan ke bawah alias vertikal, kalau cross-footed itu penjumlahan horizontal alias ke samping. Nah, untuk kolom interest sendiri untuk Second National Bank and Third National Bank itu rate-nya sama-sama 5%, sama tadi keterangan yang keempat. Nah, P2-nya maturity, maka karena belum dibayar nih jatuh tempo karena masih dalam periode pinjaman yang berjalan, maka accrued at beginning of period-nya tidak ada. Nah, untuk expenses sendiri di sini karena dia pinjamannya dibuat sama bulan September 2016 dan bulan Oktober 2016 dan di sini laporannya 31 Desember 2016, maka harus ada beban bunga yang harus dibayar dan diakui. Itu sebesar 125 untuk Second National Bank dan 84 untuk Third National Bank. Di sini kita lihat paid-nya belum ada juga karena belum dibayarkan, belum jatuh tempo, maka accrued end of period-nya sama masih 125 dan 84. Nah, kalau di jumlahin ke bawah itu di-footed sebesar 209, saldo accrued end of period-nya sebesar 209 didapat dari 119 ditambah 365 dikurang 475 didapat 209. Jadi yang baru dibayarkan oleh perusahaan XYZ kepada pihak kreditur itu hanya First National Bank. Sisanya masih belum karena perusahaan XYZ masih mempunyai kewenangan karena pinjaman itu maksimal dibayarkan hingga jatuh tempo, yang artinya perusahaan XYZ masih mempunyai kesempatan untuk membayar pinjaman ke Second National Bank and Third National Bank. Baik, selanjutnya masuk ke materi audit pada modal pemilik atau owner's equity, di mana pada materi ini terdapat akun modal pemilik dan dividen yang berjumlah 5 akun, dan diantaranya ada 4 akun yang bersaldo normal di kredit, yaitu ada capital stock common, paid in capital in excess par, lalu dividen payable dan retained earning, dan 1 akun yang lagi itu bersaldo normal di debit, yaitu cash in bank. Masuk pada akun yang pertama yaitu capital stock common, di mana pada akun ini terdapat 3 akun yang berada di saldo normalnya atau di kredit, yaitu ada beginning balance, issue of stock, dan ending balance. Lalu di akun ini sendiri itu terdapat pengurang, yaitu akun redemption of stock atau pembelian saham kembali oleh perusahaan. Nah, pada akun ini kan tadi terdapat issue of stock, di mana ini terdapat panah ke arah cash in bank, di mana issue of stock atau pengeluaran saham ini berhubungan dengan cash, di mana akan mengeluarkan saham yang berarti akan mendapatkan cash, maka dari itu cashnya bertambah di debit.
Nah, hal serupa juga terjadi pada akun yang kedua, yaitu paid in capital in excess par atau dijual lebih dari harga pokoknya. Issue of stocknya ini juga berhubungan langsung pada cash in bank. Lalu lanjut pada akun yang ketiga, yaitu dividend payable, dimana pada akun ini terdapat 3 akun juga yang berada di saldo normalnya atau di kredit, yaitu beginning balance, dividends declared, dan ending balance. Dimana pada akun dividends declared atau dividen yang dideklarasikan itu berarti perusahaan memiliki utang dividen yang akan mengurangi laba ditahan, maka dari itu terdapat panah di antara akun ini. Lalu akun dividen payable sendiri itu memiliki pengurangnya, yaitu payment of dividend atau pembayaran dividen, dimana payment of dividend ini juga mengurangi cash in bank, dan nantinya karena cash ini sudah berkurang dan utangnya pun akan berkurang. Nah, tujuan dari 5 akun-akun ini itu untuk menentukan apakah pengendalian internal terhadap modal saham dan dividen telah sudah memadai, lalu transaksi ekuitas pemilik telah dicatat dengan benar, dan juga saldo ekuitas pemilik telah dicatat secara layak. Baik, selanjutnya masuk ke pengendalian internal. Beberapa pengendalian internal sangatlah penting bagi aktivitas ekuitas pemilik. Nah, saya akan membahas beberapa bagian dari pengendalian tersebut. Yang pertama ini ada otorisasi transaksi yang tepat. Nah, terdapat jenis transaksi ekuitas pemilik yang biasanya ini memerlukan otorisasi khusus. Yang pertama ini ada penerbitan modal saham. Nah, otorisasi ini mencakup jenis ekuitas yang akan diterbitkan seperti saham preference atau saham biasa, jumlah saham yang akan diterbitkan, nilai par saham, kondisi privilege bagi setiap saham selain saham biasa, dan juga tanggal penerbitannya. Lalu, transaksi yang kedua yaitu pembelian kembali modal saham. Pembelian kembali saham biasa atau preference, penetapan waktu pembelian kembali, dan jumlah yang akan dibayarkan ini harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Direksi. Lalu yang ketiga yaitu pengumuman dividen. Nah, Dewan Direksi ini harus mengotorisasi bentuk dividen, yaitu mau uang tunai atau dalam bentuk saham, jumlah dividen per saham, dan catatan dan juga tanggal pembayaran dividennya. Lalu pada bagian yang kedua yaitu penyimpanan catatan dan pemisahan tugas. Nah, pengendaliannya ini untuk memastikan bahwa pemilik sebenarnya dari saham tersebut diakui dalam catatan perusahaan, jumlah dividen yang benar dibayarkan kepada pemegang saham yang memiliki saham pada tanggal pencatatan dividen, dan juga potensi penyalahgunaan aset itu harus diminimalkan. Lalu bagian yang ketiga yaitu pencatat independen dan juga agen transfer saham. Nah, setiap perusahaan yang sahamnya terdapat pada bursa efek wajib melibatkan pencatat independen sebagai kontrol untuk mencegah penerbitan sertifikat saham yang tidak semestinya. Lalu, sebagian besar perusahaan besar juga menggunakan jasa agen transfer saham untuk memelihara catatan pemegang sahamnya, termasuk yang mendokumentasikan transfer kepemilikan saham tersebut. Baik, selanjutnya masuk pada audit modal saham atau capital stock dan modal dibayar atau paid in capital, di mana auditor ini sangat memperhatikan 4 hal berikut ketika mengaudit modal saham dan modal dibayar. Yang pertama ini ada transaksi modal saham yang ada dicatat atau kelengkapan transaksinya, yaitu auditor dapat mengkonfirmasi apakah setiap transaksi modal saham ini memang terjadi dan juga keakuratan transaksi yang ada, dan kemudian menentukan apakah semua transaksi tersebut telah memadai. Lalu yang kedua, transaksi modal saham yang terjadi telah dicatat dengan akurat. Nah, auditor di sini memverifikasi semua transaksi modal dan memeriksa otorisasi dari Dewan Direksi yang tepat. Lalu, auditor juga memverifikasi pencatatan yang akurat dari transaksi modal saham untuk uang tunai dengan mengkonfirmasi jumlahnya pada agen transfer dan menelusuri jumlah transaksi modal saham yang tercatat untuk penerimaan kasnya.
Lanjut pada bagian ketiga, yaitu modal saham dicatat secara akurat atau akurasi saldonya. Di sini, auditor memverifikasi saldo akhir dalam akun modal saham dengan menentukan terlebih dahulu jumlah saham yang beredar pada tanggal neracanya. Lalu yang keempat, modal saham disajikan dan diungkapkan dengan benar. Nah, auditor harus menentukan bahwa setiap kelas saham memiliki deskripsi yang tepat dan harus juga memverifikasi penyajian dan pengungkapan yang tepat dari opsi saham, waran saham, dan sekuritas yang dapat dikonversi dengan memeriksa dokumen hukum atau bukti lain dari ketentuan perjanjian ini. Selanjutnya masuk pada audit dividen. Nah, di sini ada 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dividen yang dianggap relevan. Yang pertama ini ada dividen tercatat terjadi atau kejadiannya. Auditor di sini memverifikasi terjadinya percatatan dividen dengan memeriksa risalah rapat atau notulensi rapat direksi untuk mengesahkan jumlah dividen per saham dan tanggal dividennya. Lalu yang kedua, dividen yang ada dicatat atau diperiksa kelengkapannya. Auditor dapat meninjau file permanen audit untuk menentukan apakah ada pembatasan pada pembayaran dividen dalam perjanjian obligasi atau ketentuan saham preferensinya. Lalu yang ketiga, dividen dicatat secara akurat atau diperiksa akurasinya. Keakuratan pernyataan dividen dapat diaudit dengan menghitung ulang jumlah berdasarkan dividen per saham dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Lanjut yang keempat, dividen dibayarkan kepada pemegang saham yang ada atau diperiksa kejadiannya. Nah, di sini jika klien menggunakan agen transfer untuk membagikan dividennya, totalnya ini dapat ditelusuri ke entry pengeluaran tunai ke agen dan juga dikonfirmasi. Lalu yang kelima, utang dividen dicatat atau diperiksa kelengkapan utangnya. Nah, pengujian utang dividen ini harus dilakukan bersamaan dengan dividen yang diumumkan. Nah, dividen yang belum dibayarkan juga harus dimasukkan sebagai kewajiban atau utangnya. Lalu yang keenam, ada utang dividen dicatat secara akurat atau diperiksa akurasinya. Nah, di sini auditor menghitung ulang utang dividen dengan mengalihkan dividen per saham dengan saham yang beredar, lalu dikurangi dividen yang dibayarkan. Baik, selanjutnya masuk pada audit laba ditahan. Nah, di sini terdapat ada 5 step yang bisa dilakukan oleh auditor. Yang pertama ini, auditor harus menganalisis laba ditahan untuk sepanjang tahunnya. Nah, di sini auditor cukup menelusuri entry dalam laba ditahan ke angka laba bersih pada laporan laba ruginya. Nah, pada prosedur ini dilakukan terakhir dalam audit setelah semua jurnal penyesuaian yang mempengaruhi laba bersih telah diselesaikan. Lalu, step yang kedua yaitu auditor harus menentukan apakah transaksi tersebut seharusnya dimasukkan. Nah, contohnya ini, penyesuaian periode sebelumnya dapat dimasukkan dalam laba ditahan hanya jika penyesuaian tersebut memenuhi persyaratan standar akuntansinya. Lalu step yang ketiga, auditor memutuskan apakah transaksi tersebut telah dicatat secara akurat. Nah, di sini auditor dapat menentukan jumlah yang tepat dari apropriasi labanya. Bukti yang diperlukan untuk menentukan jumlah kerugian dapat kompleks dan mencakup pemeriksaan sejumlah besar dokumen dari catatan dan juga diskusi dengan manajemennya. Lanjut ke step yang keempat. Selanjutnya, langkah yang keempat, auditor dapat mengevaluasi apakah ada transaksi yang seharusnya dimasukkan tapi belum dimasukkan gitu. Nah, misalkan jika klien mengumumkan dividen saham, nilai pasar dari sekuritas yang diterbitkan harus dikapitalisasi dengan mendebit laba ditahannya dan kredit ke modal saham. Dan juga demikian pula juga jika laporan keuangan mencakup alokasi laba ditahan, auditor ini harus mengevaluasi apakah alokasi tersebut masih diperlukan pada tanggal neracanya. Lalu step yang kelima yaitu standar akuntansi mensyaratkan penyajian dan pengungkapan informasi terkait laba ditahannya.
Auditor ini perlu memastikan adanya pengungkapan atas setiap pembatasan dalam pembayaran dividen. Pada umumnya, perjanjian dengan banker, pemegang saham, atau kreditur lain dapat melarang atau membatasi jumlah dividen yang dapat dibayarkan oleh perusahaan. Nah, informasi mengenai pembatasan ini wajib disertakan juga pada catatan kaki laporan keuangan atau CALK-nya. Baik, demikian penjelasan kami kelompok 4 kelas B Audit Assurance 2 terkait audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.